Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Hairi dari kelas 4B SLTP SLTA Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau dengan NIM 119101121504. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas materi tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Suci Habibah MPD. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang konsep dasar bimbingan konseling, terlebih dahulu kita akan mengenal dan mengetahui poin-poin penting yang akan dibahas di dalam konsep dasar bimbingan konseling. Ada 3 konsep yang akan kita pelajari dan kita bahas dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Yang kedua, perbedaan profesi bimbingan konseling atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Dan yang terakhir, tujuan dari bimbingan dan konseling. Kita akan membahas poin yang pertama, yakni pengertian bimbingan dan konseling. 1. Pengertian bimbingan. Bimbingan secara etimologis, kata guidance berasal dari kata to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Dan kemudian pengertian dari konseling, yakni konseling berasal dari istilah Inggris counseling yang kemudian diindonesiakan menjadi konseling. Sedangkan secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilion yang berarti menerima atau memahami. Jadi dari pengertian di atas antara bimbingan dan konseling, kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses bantuan berupa layanan kepada individu ataupun kelompok yang sedang mengalami masalah secara berkesinambungan dan sistematis agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan mampu melakukan proses penyelesaian diri dalam menjalani kehidupannya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki poin yang kedua, yakni perbedaan profesi bimbingan konseling atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Oke, sebelum kita mengetahui perbedaan dari profesi bimbingan dan konseling atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian dari masing-masing tersebut. Oke, kita masuk yang pertama, yakni konselor. Konselor menyelesaikan studi di jurusan bimbingan konseling yang sudah ada program sertifikasi BK dengan lembaga bernama ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Umumnya mereka bekerja sebagai konselor di sekolah. Oke, yang kedua, psikiater. Psikiater adalah dokter yang sudah mengambil spesialis kejiwaan. Gelar mereka biasanya ditulis dokter nama SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Setelah lulus sarjana kedokteran atau dokter umum, seseorang yang hendak menjadi psikiater harus mengambil keahlian bidang psikiatri sekitar 5 tahun. Baru layak menyandang gelar spesialis psikiater. Psikiater ini bertugas memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa. Sebab mereka dilengkapi dengan berbagai kemampuan baik konseling dan psikoterapi.
Mereka belajar keahlian ini dihitung dari S1 selama 10 tahun, bahkan lebih. Di samping itu, psikiater berhak memberikan resep obat kepada pasien atau klien. Oke, yang ketiga yakni psikoterapi. Psikoterapi berasal dari dua kata, yakni psiko dan terapi. Psiko artinya kejiwaan atau mental, dan terapi adalah penyembuhan. Jadi psikoterapi ini adalah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyelesaian diri setiap hari atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan menghilangkan, mengubah atau menemukan gejala-gejala yang ada, atau melakukan perbaikan pola tingkah laku yang rusak dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan yang positif. Dan yang terakhir adalah dokter. Dokter adalah seorang lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Seorang dokter sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan program profesi kedokteran. Masalah yang dibicarakan berkenaan dengan gangguan kesehatan yang dialami pasien. Klien atau pasien yang dibantu adalah orang-orang yang mendapat gangguan kesehatan. Bantuan yang diberikan melalui pengobatan dan terapi secara medis dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Jadi, dari pengertian yang telah kita ulas tadi, kita dapat menyimpulkan perbedaan dari 4 pengertian tersebut, yakni psikiater bertugas memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa. Psikoterapi, pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyelesaian diri setiap hari atau penyembuhan lewat keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Kemudian dokter. Dokter bekerja dengan orang sakit, sedangkan konselor bekerja dengan orang yang normal atau sehat namun sedang mengalami masalah. Cara penyembuhan yang dilakukan dokter psikiater bersifat reseptual dan pemberian obat secara teknis, medis, dan lainnya. Sementara bimbingan dan konseling memberikan cara-cara pemecahan masalah secara konseptual melalui pengubahan orientasi pribadi, penguatan mental atau psikis, modifikasi perilaku, pengubahan lingkungan, upaya-upaya perbaikan dengan teknik-teknik khas bimbingan dan konseling. Kita masuk ke poin yang terakhir, yakni tujuan dan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensial adalah 1. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, mendorong orang tua dalam mengawasi dan mendampingi perkembangan anak-anaknya. Dan yang ketiga, mendorong para guru untuk menyediakan atmosfer pembelajaran di kelas yang lebih. Dan secara lebih rinci, tujuan bimbingan konseling adalah membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial kemasyarakatan, keberagamaan, dan susila. Serta secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangannya dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau lainnya, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.